Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ya, alhamdulillah, hal yang patut kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di kesempatan kali ini. Tentu ini semua atas izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga umat yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Para pendengar, teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini, seperti yang sudah di-share linknya, insya Allah pada kesempatan yang baik kali ini di sore hari ini adalah kita ingin membahas sebuah hal yang itu adalah hal-hal yang sebenarnya hal yang menjadi dasar kita sebagai seorang muslim secara umum, dan lebih khusus adalah seorang penuntut ilmu, yaitu kita berikan judul lifestyle seorang penuntut ilmu atau seorang talibul ilm. Kalau kita lihat seiring berkembangnya zaman, ya, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, ilmu semakin hari semakin mudah untuk didapat. Ilmu apapun itu, ya, ilmu apapun itu. Kalau dahulu kita itu ingin belajar, ingin tahu tentang ilmu, kita harus datang ke sekolah-sekolah, kita harus mendatangi guru, ya, kita harus membawa buku-buku yang begitu tebal, ya, pergi ke sana kemari. Namun saat ini kita ketika ingin mendapatkan ilmu, kita tinggal ketik apa yang kita inginkan dari ilmu tersebut, akan tersampaikan ilmu tersebut kepada kita dengan kecanggihan teknologi saat ini, baik melalui smartphone atau komputer atau laptop yang kita punya, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Namun ada satu hal yang tidak bisa kita dapatkan dari kemajuan teknologi, yaitu adalah adab. Adab seorang penuntut ilmu. Kalau kita lihat adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu itu semakin hari, semakin waktu semakin menipis. Kita semakin kesini semakin melihat banyak orang yang ternyata ilmu mereka jauh lebih banyak dibanding kita. Karena tadi kecanggihan teknologi, ya. Mungkin kalau kita lihat orang tua kita, mereka punya ilmu. Namun karena perkembangan teknologi, kadang-kadang ilmu mereka itu di berbagai waktu atau di berbagai bidang tidak sehebat kita. Terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan teknologi, ya. Misal ada orang ingin berdagang, ingin berjualan, dia orang anak-anak muda saat ini lebih paham bagaimana cara berdagang dengan online dan seperti itu. Begitu pula ilmu syar'i atau ilmu agama yang dipelajari oleh banyak kaum muslimin saat ini. Mereka bisa mempelajari ilmu tersebut dari situs-situs yang ada atau dari media-media sosial yang ada. Baik dari tulisan atau audio atau bahkan video. Sekarang kita bisa mendapatkan ilmu dari YouTube, dari Instagram, dari
media-media sosial lainnya, Facebook mungkin, TikTok mungkin, dan yang lain sebagainya. Ilmu itu begitu mudah, tetapi kalau untuk adab itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kita mempelajarinya lebih dalam. Atau kita melihat orang-orang yang dia berilmu lagi beradab. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih lifestyle atau hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kita mungkin bisa saja mendapatkan ilmu itu dengan mudah. Tetapi ingat, kemudahan yang ada saat ini tidak menjamin keberhasilan dan kesuksesan kita ketika kita sudah mendapatkan ilmu tersebut. Karena ada sebuah kaidah, sesuatu yang kita dapatkan mudah itu bisa jadi hilang dengan mudah. Dan sesuatu yang kita mendapatkan sulit, itu biasanya hilangnya pun akan sulit. Sebagaimana kalau kita menghafalkan Quran, menghafalkan Al-Quran. Ada orang menghafalkan Al-Quran itu bisa cepat. Tapi dengan takdir Allah pula, hafalan itu juga cepat hilang. Begitu pula sebaliknya. Ada orang yang menghafal dengan sulit, tetapi subhanallah Allah berikan kekuatan hafalan itu tinggal lama di dalam benak dia. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwasanya ketika kita belajar, meskipun saat ini kita bisa akselerasi, katakanlah seperti itu. Kalau dulu mungkin beberapa sekolah itu ada istilah program akselerasi. Saya masih ingat di tahun 2003, 2004 gitu ya. Beberapa sekolah menengah ke atas itu atau sekolah menengah pertama mempunyai program akselerasi. SMP yang harusnya 3 tahun cukup menjadi 2 tahun saja. Percepatan seperti itu. Namun percepatan itu tidak menjamin masa depan seseorang. Nah, insya Allah hal yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah adab seorang penuntut ilmu, lifestyle seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Di antara adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya yang paling utama dalam lifestyle atau pola hidup, style kehidupan seorang penuntut ilmu adalah ia mendapatkan ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita meluruskan niat kita, mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapapun. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ini juga masyhur di dalam hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah atau Arba'in Nawawi. Hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat orang tersebut. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dalam surat Al-Bayyinah. Tidaklah Allah memerintahkan mereka dalam hal beribadah kecuali untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwasanya ikhlas ini perkara yang agung. Hampir kita dapat di berbagai macam buku karya ulama, mereka selalu menitik beratkan masalah ikhlas ini sebelum yang lain. Karena ikhlas ini suatu hal yang sulit. Tidak semua orang mampu untuk melakukan hal tersebut. Oleh karenanya salah seorang ulama ussalaf di antara mereka adalah
Sufyan, Imam Sufyan mengatakan ma'alajtu syai'an athqalu minal ikhlas. Saya tidak pernah mengobati sesuatu lebih berat dibanding keikhlasan saya dalam beramal. Karena ikhlas dalam beramal itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi kalau kita lakukan itu tidak semudah yang dibayangkan. Sulit. Tidak semua orang mampu. Makanya di dalam Al-Quran, syaitan itu akan mudah mengganggu orang-orang dan juga para manusia secara umum, kecuali apa? Kecuali mereka orang-orang yang berbuat ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata syaitan. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mereka itu berbuat karena engkau itu ikhlas. Jadi ketika kita berilmu, mendapatkan ilmu, usahakan kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Dari nikmat-nikmat dunia. Karena sejatinya ketika ada seseorang penuntut ilmu mendapatkan nikmat dunia, itu adalah bonus. Yang semoga dengan nikmat tersebut, Allah ingin memuliakan orang tersebut. Karena kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, ya. Jadi kalau ada manusia di muka bumi ini, yang akan Allah angkat derajatnya adalah orang-orang beriman. Jadi derajat manusia Allah angkat derajatnya orang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan mereka yang mendapatkan ilmu beberapa derajat lagi. Jadi manusia itu Allah akan muliakan karena keimanan mereka. Jadi kalau sudah ada orang beriman kepada Allah, Allah muliakan dia. Kemudian ketika ia menambah keimanan itu dengan keilmuan, maka Allah akan tambahkan, Allah akan tambah derajatnya. Baik derajat di dunia ataupun di akhirat. Namun para penuntut ilmu yang benar, mereka tidak mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi. Meskipun kalaupun mereka mendapatkan dunia, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berniat ilmu yang kita dapatkan hanya karena Allah, agar kita mendapatkan pahala dari Allah, karena di antara cara beribadah terbaik seorang hamba adalah dia menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban untuk seorang muslim. Jadi jangan sampai kita merasa, wah kita ini kayaknya cukup untuk seperti itu saja. Nggak perlu belajar lagi. Nggak perlu baca lagi. Nggak perlu itu lagi. Nggak perlu ngaji lagi. Nggak. Yang namanya belajar tetap kapanpun dan dimanapun. Siapapun dia. Siapapun, kita tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Sedikit demi sedikit, tidak harus banyak ya. Dan belajar itu tentu dengan tahapan-tahapannya yang benar. Kemudian, adab yang kedua, di antara adab-adab seorang penuntut ilmu, adalah tujuan dia belajar adalah mengangkat kebodohan dari diri dia pribadi dan juga dari orang lain. Ya. Min maqasidi talabil ilm, di antara maksud belajar adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia mengangkat kejahilan yang ada dalam dirinya dan juga dari orang lain. Kita lihat ada orang belajar, misal kita contohkan belajar
eh, ilmu tauhid misalnya. Di antara ilmu yang paling utama, ilmu tauhid. Ketika orang belum tahu tauhid, bisa jadi orang tersebut masih dalam kesyirikannya. Contohnya kalau kita lihat di beberapa daerah di negeri kita, ada beberapa daerah masih berkeyakinan dengan hal-hal yang berbau syirik, atau berbau mistis, atau berbau takhayul, khurafat, dan yang lain sebagainya. Ketika kita sudah belajar ilmu tauhid, oh kita tahu bahwasanya ternyata tidak ada lagi itu yang namanya eh, kesialan kalau terjadi seperti ini. Atau tidak ada lagi ceritanya kita meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah musim panen, ada sedekah laut namanya misalnya. Kata mereka itu sebagai tanda syukur, padahal itu adalah hal yang dilarang dalam syariat. Bisa merenjurumuskan seseorang tersebut ke dalam kesyirikan. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Apalagi hal yang terkait dengan langsung Allah yang mengatur alam. Orang panen pasti dengan keadaan alam yang baik. Itu orang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah ia mengangkat kebodohan dari dirinya, dia juga berusaha untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Contoh ketika kita sudah mempunyai sebuah ilmu, wah, keluarga kita belum tahu nih, kita kasih tahu sedikit demi sedikit. Teman kita belum tahu, kita kasih tahu teman kita. Orang tua kita belum tahu, kita beritahukan kepada mereka dengan adab tentunya ya, dengan perkataan yang bijak. Teman-teman kita ya. Makanya kalau bisa kalau ada orang yang sudah belajar itu uh, kita harus perhatikan tempat kita bermain, tempat kita bergaul. Jangan sampai kita salah arah pergaulan. Ya, karena memang fitnah zaman ini semakin hari semakin kuat ya. Kita pengen benar, teman kita ngajak nggak benar. Misalnya seperti itu. Ya, padahal kita berilmu itu tujuannya untuk apa? Mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga dari orang lain. Contoh sederhana misalnya terkait dengan hal yang terkait ilmu fikih misalnya, sholat. Beberapa waktu kemarin kan kita mulai di akhir-akhir Ramadan sampai setelah Ramadan ada musim mudik ya. Mudik, ya, ada orang mudik, kemudian pasti dia safar. Nah di safar itu kan ada salah satu hukum sholat yang namanya jamak dan qashar. Beberapa orang awam itu tidak mengetahui tentang hal itu gitu. Saya pernah dalam sebuah perjalanan kita istirahat di rest area, kemudian saya sampaikan kepada uh, para musafir yang lainnya, Pak, ini saya musafir, kemungkinan juga bapak-bapak musafir, kita lakukan sholat duhur dan asar jamak dan qashar. Ternyata bagi mereka ada yang masih menganggap hal ini yang hal tabu gitu ya, belum tahu. Nah ini pentingnya kita belajar, kita beritahukan mereka bahwasanya di antara keringanan kita dalam safar adalah dibolehkannya dalam syariat untuk menjamak dan mengqashar sholat. Nah ini sebagai contoh. Jadi ilmu yang kita dapat juga kita share kepada orang lain. Ya, tentu dengan adab dan timing yang pas begitu. Jadi ilmu yang kita miliki agar kita ini sudah menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga kita menghilangkan dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara adab-adab penuntut ilmu atau lifestyle seorang penuntut ilmu adalah dengan dia menuntut ilmu, dia bertujuan untuk membela agama. Ya, membela agama kita.
kita pernah dapati kabar atau info agama Islam dihina-hina. Kalau kita tahu, kita bela agama kita dengan ilmu yang kita miliki. Mungkin belum lama ada kasus viral apa itu ya, pendeta menghina adat ibadah seorang muslim atau dalam agama kita, yaitu mungkin sholat atau yang anak tidak salah, dan juga zakat sepertinya. Nah, ini adalah sebagai contoh bahwasanya ketika kita sudah berilmu, kita juga harus mengcover hal-hal yang terjadi di luar ini. Kalau ada orang-orang yang mau menghinakan agama kita, sebisa mungkin kita memberikan pengertian kepada orang bahwasanya ini hal yang salah. Tentu dengan cara-cara yang baik, ya, cara-cara yang baik. Jangan sampai kita berilmu untuk menuntut ilmu untuk apa? Agar oh, saya yang paling pintar ini di sini. Bukan. Belajar agama itu bukan untuk pintar-pintaran, tapi agar kita bisa lebih dalam mengenal agama kita, terutama mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabi kita, ya, mengenal syariat-syariat yang ada di dalam agama kita sendiri, mengenal Al-Qur'an kita, kitab suci kita. Ramadan telah selesai nih. Apa yang sudah kita lakukan terhadap Al-Qur'an kita? Apakah kita tetap masih membacanya atau justru sudah tersimpan rapi sekarang? Ya. Karena sejatinya banyak sekali kaum muslimin yang mereka ada mushaf di rumah mereka, membacanya satu halaman sehari aja, alhamdulillah. Ya. Apalagi dengan memahami, mentadabbur dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah tiga lifestyle penuntut ilmu. Insya Allah kita akan lanjutkan di lifestyle berikutnya. Karena masih banyak tentunya, tidak hanya tiga tersebut. Karena kita waktu kali ini adalah sebagai waktu muqaddimah atau waktu awal untuk agar kita bisa lebih dalam mempelajari apa sih itu lifestyle atau adab-adab seorang penuntut ilmu. Ya, tadi kita sudah sebutkan tiga. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini semua kita tujukan karena Allah, untuk Allah. Lillahi taala gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan kita menuntut ilmu juga adalah mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita. Karena sejatinya kita ini semua tidak punya ilmu sampai kita belajar. Ya. Anak pun dahulu mungkin 20 tahun yang lalu tidak bisa berbicara seperti ini. Karena kita belum punya ilmunya. Karena anak belum punya ilmunya. Anak belum belajar. Tapi dengan kita belajar sedikit demi sedikit, ya, insya Allah kebodohan itu semakin lama semakin hilang. Dan tentu kita harus juga termasuk anak pribadi belajar. Kemudian yang ketiga adalah tujuan kita belajar adalah membela agama kita. Lebih memahami terhadap agama kita, terutama tadi adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabi kita, mengenal Al-Qur'an kita, dan seluruh syariat di dalam agama kita. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri Ana pribadi sebagai pengingat, dan juga untuk para pendengar sekalian. Tadi di antara yang kami sampaikan adalah adab yang kedua adalah mengangkat kebodohan diri dari diri sini dan juga dari orang lain. Kemudian kita menyampaikan dengan baik, ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, ketika kita menyampaikan dengan baik kepada seseorang tersebut, ternyata ada balasan, oh, main Anda kurang jauh, ya, atau istilah bahasa anak Jabodetabek, main lu kurang jauh gitu, ya. Main Anda kurang jauh. Ya. Itu mungkin adalah jawaban orang yang eh, belum siap dengan nasihat atau ilmu yang diberikan oleh orang lain. Karena di antara sifat-sifat yang dicela dalam agama kita adalah sifat merasa diri lebih baik dari orang lain,
Akhirnya kadang-kadang terucap hal yang seperti itu. Ya mungkin bisa jadi orang tersebut di posisi yang mungkin belum ingin mendengar nasihat itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita yang sudah menyampaikan dengan baik-baik ternyata mendapatkan balasan seperti itu? Ya, kita senyumi saja. Ya, kita senyumi saja karena yang namanya kebaikan yang disampaikan, ilmu yang disampaikan itu belum tidak menjadi kewajiban orang yang mendengar itu akan menerima. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya, "Ma'alaika illal balagh." Wahai Nabi SAW, engkau itu tidaklah seseorang melainkan seorang penyampaikan saja, menyampaikan. Jadi Nabi itu menyampaikan dakwah Islam. Kaum Nabi SAW pada saat itu, kaum kafir Quraisy, beberapa ada yang menerima dan beberapa ada yang menolak. Apalagi kita gitu ya. Kita ini siapa? Anda pun berbicara seperti ini, yang mendengar saat ini, entah ada berapa orang, ya, satu dua orang, antum terima, alhamdulillah. Enggak pun enggak masalah. Yang penting anak sudah berusaha untuk menyampaikan. Ya. Kalaupun ada yang kurang dari anak, maka anak mohon maaf ya. Kalaupun itu ada kebenaran, ya semoga itu diterima oleh kita semua gitu ya. Karena yang namanya kebenaran atau kebaikan kadang-kadang di awal itu terasa pahit. Ya, di awal itu terasa pahit. Nah, seperti itu. Jadi kita enjoy saja, tidak terlalu pusing terhadap apa yang kita sampaikan tuh harus diterima. Ya, karena kadang-kadang ya seperti itu ya. Kita menghadapi orang banyak berbagai versi. Ada orang yang melihat kita karena umur kita, ada yang melihat kita karena status kita, ada yang melihat karena jabatan kita dan lain sebagainya. Anda itu bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, Anda itu masih ya seperti itulah ya. Ya, intinya kita menyampaikan kebaikan sebisa mungkin, sebaik mungkin. Urusan orang terima itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima alhamdulillah, enggak pun itu tidak menjadi eh, apa ya, tidak menjadi sebab bahwasanya dakwah kita itu tidak baik atau cara kita tidak benar. Selama kita yakin itu sudah benar dan adab yang baik, semoga itu menjadi catatan pahala kita ya, menjadi kebaikan kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala kita dan menjadi pemberat timbangan kita di alam akhirat atau di hari kiamat kelak.